Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu lagi dengan saya di channel Rempuah Berdakwah. Pada video sebelumnya telah kita pelajari apa itu gunnah. Akan saya singgung sedikit mengenai gunnah karena nanti berkaitan dengan video kita kali ini. Jadi gunnah itu terjadi ketika terdapat huruf mim bertasydid atau nun bertasydid, dan cara membacanya adalah dengan menahan sepanjang 2 harakat atau 1 alif. Dan pada kesempatan video kali ini akan kita pelajari bersama tentang hukmu nun as-sakinah wa tanwin, atau hukum nun sukun atau nun mati dan tanwin. Sebelum kita melangkah lebih jauh, akan saya jelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu nun sukun atau nun mati dan juga tanwin. Nun sukun atau nun mati adalah huruf nun yang tidak memiliki harokat. Bentuknya seperti ini, jadi ada huruf nun dengan lingkaran kecil di atasnya. Ini disebut dengan nun sukun atau nun mati. Kemudian di sebelahnya ini ada tanwin. Tanwin ini ada 3 bentuknya, yaitu fathatain, kasratain, dan dhammatain. Cara membacanya adalah an, in, dan un. Mungkin pemirsa pernah mendengar istilah syahadatain. Itu artinya adalah 2 syahadat, yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul. Mungkin hampir sama ya. Syahadatain di sini juga ada fathatain, ini artinya adalah ada 2 fathah di atas ini. Ya, ada 2 garis di sini di atas. Ini namanya fathatain atau 2 fathah. Kemudian kasrotain, 2 kasroh, dan dhammatain atau 2 dhammah. Caranya adalah an, in, un. Cara membacanya adalah an, in, dan un. Pada dasarnya nun mati dengan tanwin ini adalah sama, ya, sama dalam hal bunyi. Ini sama saja dengan an, in, un. Ini sama saja dengan fathah, ya, ada huruf yang memiliki harokat fathah misalnya bertemu dengan nun mati, maka membacanya adalah an. Begitu juga ketika ada huruf berharokat kasroh bertemu dengan nun mati, maka dibaca dengan in. Begitu juga dengan dhammah, ya, ada huruf yang berharokat dhammah kemudian bertemu dengan nun mati, maka berbunyi un. Hanya saja bunyinya sama tetapi tidak tertulis sebagai nun mati. Dalam bahasa Arab disebut dengan tuntok la tuktab. Jadi terucap tapi tidak tertulis sebagai nun mati atau nun sukun. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Misal yang pertama adalah kitaban. Di sini tertulis huruf ba dengan fathatain. Ya, kitaban. Ini akan sama saja ketika kita tulis dengan ba yang berharokat fathah bertemu dengan nun mati, maka membacanya adalah kitaban. Jadi sebelah kiri atau sebelah kanan dengan sebelah kiri ini sebenarnya sama saja. Dari sisi bunyi, kitaban, kitaban. Hanya di sini tidak tertulis sebagai nun mati, tetapi terucap sebagai nun mati. Maka disebut dengan tuntok la tuktab, atau terucap tetapi tidak tertulis. Nanti dalam Al-Quran akan ada juga yang kebalikannya, yaitu tuktab la tuntok. Jadi tertulis tapi tidak terucap. Ya, kebalikan dari ini, ya. Kemudian yang kedua, kitabin. Ya, di sini tertulis kasroh tain, maka sama dengan tertulis kitabin dengan huruf ba yang berharokat kasroh bertemu dengan huruf nun mati. Dan yang terakhir adalah kitabun, ya, dengan huruf ba yang berharokat dhammatain. Ini sama saja dengan kitabun, huruf ba yang berharokat dhammah
bertemu dengan huruf nun mati. Jadi baik yang kanan maupun kiri bunyinya sama. Kitabun, kitabun. Jadi pada intinya nun mati dengan tanwin itu sebenarnya sama. Baik, kita lanjutkan. Nun mati atau tanwin ketika bertemu dengan huruf hijaiyah yang berjumlah 28 dari hamzah sampai ya, itu akan ada beberapa ketentuan. Nah, yang pertama ada beberapa pendapat. Jadi yang pertama ini ada pendapat yang mengatakan bahwa hukum nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah itu ada 4 hukum. Nanti akan saya jelaskan tahapan-tahapan mengapa ada beberapa pendapat. Itu ada pendapat yang ada 4 hukum, kemudian 5 hukum, dan juga 6 hukum. Yang pertama ada 4 hukum, yaitu kita lihat di sini, yaitu ada izhar halqi, kemudian idgham, iqlab, dan ikhfa. Ikhfa hakiki. Izhar ini artinya jelas, ya. Halqi ini artinya tenggorokan. Jadi izhar ini ketika nun mati bertemu dengan huruf-huruf yang termasuk huruf izhar akan berbunyi dengan jelas, dan huruf izhar ini, izhar halqi dalam hal ini adalah huruf-huruf izhar yang keluar dari tenggorokan. Halqi ini artinya tenggorokan. Kemudian yang kedua adalah idgham. Idgham ini artinya adalah melebur atau memasukkan huruf sebelumnya ke huruf berikutnya, atau huruf yang pertama ke huruf berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah iqlab. Iqlab ini adalah mengganti huruf nun mati menjadi mim mati. Dan yang keempat adalah ikhfa hakiki, artinya apa itu artinya samar-samar. Nah, dari 4 hukum ini kemudian nanti akan ada yang menambahkan menjadi 5 hukum karena terdapat pembagian lagi pada idgham. Idgham nanti akan dibagi menjadi idgham bihunnah dan idgham bilahunnah. Idgham bihunnah, idgham ini artinya melebur atau memasukkan huruf pertama ke huruf berikutnya. Bihunnah ini artinya dengan mendengung. Bi itu dengan, hunnah artinya mendengung, seperti yang sudah kita pelajari bersama. Maka idgham bihunnah artinya adalah melebur disertai dengan mendengung. Kemudian yang kedua adalah idgham bilahunnah. Idgham artinya melebur, bi itu dengan, la itu tidak, dan hunnah itu mendengung. Jadi idgham bilahunnah adalah melebur tanpa disertai dengan mendengung. Nah, karena idgham ini dipecah menjadi 2, maka ada pendapat yang mengatakan ada 5 hukum. Ya, kita bergeser ke sebelah kanan ya. Jadi ada 5 hukum. Hukum ketika nun mati bertemu dengan huruf hijaiyah, yaitu izhar halqi, idgham bihunnah, idgham bilahunnah, iqlab, dan ikhfa hakiki. Nah, kemudian ada juga pendapat yang mengatakan bahwa hukum nun mati atau tanwin ketika bertemu dengan huruf hijaiyah ada 6 hukum. Apa? Karena pada idgham bihunnah ini nanti ada pengecualian, yaitu ada namanya izhar wajib atau mutlak. Jadi idgham bihunnah ini terjadi ketika nun mati bertemu dengan huruf-huruf idgham bihunnah, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Nah, ada pengecualian pada huruf ya dan waw ketika bertemu atau nun mati bertemu dengan ya dan waw, waw dan ya, tetapi dalam satu kata, maka itu menjadi izhar wajib. Sementara idgham bihunnah itu terjadi ketika nun mati bertemu dengan huruf-huruf idgham bihunnah dalam kata yang berbeda, atau tidak dalam satu kata, tapi berbeda kata. Jadi perbedaannya terletak pada satu kata dan beda kata. Maka terdapat hukum atau terdapat 6 hukum. Yaitu yang pertama adalah izhar halqi.
kemudian idgham bi gunnah, izhar wajib atau mutlak, idgham bila gunnah, iqlab, dan ikhfa hakiki. Nah, pada kesempatan video kali ini akan kita jelaskan apa perbedaan-perbedaan dari masing-masing hukum ini. Adapun nanti penjelasan secara detail dari masing-masing hukum ini akan kita jelaskan pada video yang berbeda. Baik, kita lanjutkan pada bagian berikut ini. Tadi sudah kita pahami bersama mengapa terjadi perbedaan hukum nun mati atau tanwin ketika bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, dan sudah saya jelaskan pula tahapan-tahapannya mengapa ada yang berpendapat 4 hukum, kemudian menjadi 5 hukum, dan terakhir menjadi 6 hukum. Hal ini penting agar kita seandainya menemukan beberapa referensi yang berbeda, baik dari buku maupun video, maka kita bisa memahami dengan baik mengapa perbedaan-perbedaan tersebut bisa terjadi. Nah, dalam hal ini, saya lebih memilih pendapat yang 6. Mengapa? Agar kita bisa memahami dengan baik, memahami dengan detail perbedaan-perbedaan dari masing-masing hukum yang ada. Baik, kita lanjutkan. Hukum nun mati atau tanwin ketika bertemu dengan huruf hijaiyah yang berjumlah 28 dari hamzah sampai ya, maka ada 6 hukum. Yang pertama adalah izhar halqi. Izhar artinya jelas, kemudian halqi artinya tenggorokan. Jadi izhar halqi terjadi ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf izhar halqi, yaitu ada 6 di sini, yaitu hamzah, kemudian ha, kha, ain, ghain, dan ha. Jadi ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf berikut ini, yang semuanya keluar dari tenggorokan, dari makharijul huruf yang sama, maka nun matinya dibaca dengan jelas. Jadi tidak samar-samar dan juga tidak mendengung. Kemudian yang kedua adalah idgham bi gunnah. Idgham artinya adalah melebur atau memasukkan huruf yang pertama ke huruf berikutnya. Bi gunnah artinya dengan mendengung. Jadi idgham bi gunnah artinya melebur dengan disertai mendengung. Hurufnya ada 4, yaitu ya, kemudian nun, mim, dan waw. Biasa disingkat dengan yanmu. Dan syarat idgham bi gunnah ini harus berada dalam kata yang berbeda. Jadi antara nun mati dengan huruf-huruf berikut ini berada dalam kata yang berbeda atau tidak dalam satu kata. Adapun ketika nun mati bertemu dengan huruf ya dan huruf waw dalam kata yang sama atau dalam satu kata, maka hukumnya menjadi izhar wajib. Ya, izhar wajib. Jadi ketika nun mati bertemu dengan huruf ya atau huruf waw dalam satu kata, maka hukumnya berubah dari idgham bi gunnah menjadi izhar wajib. Jadi dibaca dengan jelas, bukan mendengung. Nanti akan kita berikan contohnya. Baik, kita lanjutkan ke hukum yang keempat, yaitu idgham bila gunnah. Idgham artinya melebur, bila gunnah artinya tidak dengan mendengung atau tidak disertai mendengung. Bi itu dengan, la itu tidak, gunnah artinya mendengung. Ada 2 huruf, yaitu lam dan ro. Jadi ketika terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro, lam atau ro, maka dibaca dengan melebur, yaitu nun matinya tidak dibaca tapi langsung melebur ke huruf lam dan ro, dan tidak disertai dengan mendengung. Dan idgham bila gunnah ini juga sama dengan idgham bi gunnah, yaitu dalam kata yang berbeda. Kemudian hukum yang kelima adalah
iqlab. Hanya ada satu huruf, yaitu huruf ba. Jadi iqlab ini adalah ketika terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka cara membacanya adalah mengganti huruf nun mati dengan mim mati dan disertai dengan mendengung. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah ikhfa hakiki. Ikhfa ini artinya samar-samar, yaitu ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa hakiki yang berjumlah 15 ini. Maka cara membacanya adalah samar-samar. Samar-samar di sini adalah antara bunyi nun mati dengan huruf-huruf berikut ini, yaitu ta, jim, dal, zal, za, sin, shin, sod, dod, o, do, pa, qaf, dan kaf. Ya, maka hurufnya ada di antara nun mati dengan huruf-huruf berikut ini. Dan mulut kita ketika menyebutkan huruf nun mati itu, maka mulut kita sudah siap-siap untuk masuk ke makhorijul huruf dari huruf-huruf berikut ini. Nanti akan kita contohkan, karena antara nun mati dengan huruf-huruf berikut ini nanti akan ada beberapa perbedaan. Ketika bertemu dengan ta, bertemu dengan fa misalnya, ketemu dengan qaf, kaf, ini nanti bunyinya akan berbeda. Nanti akan kita contohkan. Baik, sampailah kita pada akhir video ini. Akan saya berikan contoh singkat dan kesimpulan mengenai hukum-hukum nun mati atau tanwin jika bertemu dengan huruf hijaiyah. Saya berikan contoh secara singkat untuk bisa membedakan masing-masing hukum yang telah kita bicarakan tadi. Yang pertama adalah izhar halqi. Ada 6 huruf. Ya. Izhar itu artinya jelas, dan halqi ini adalah artinya tenggorokan. Saya berikan satu contoh saja, yaitu hamzah. Jadi ketika terdapat nun mati bertemu dengan hamzah, maka dibaca jelas. Beri contoh, man amana, man amana. Jadi membacanya dengan jelas, tidak boleh dibaca dengan mendengung atau samar-samar. Misal, man amana, itu tidak boleh. Jadi harus dibaca dengan jelas. Man amana. Kemudian yang kedua adalah idgham bi gunnah. Idgham artinya melebur atau memasukkan huruf yang pertama ke huruf berikutnya. Dalam kasus ini adalah nun mati bertemu dengan huruf ya. Cara membacanya adalah dengan menahan sepanjang paling tidak 2 harokat atau 1 alif. Mayyaqulu, mayyaqulu. Demikian. Jadi tidak boleh membaca man yaqulu, tetapi mayyaqulu. Dan pada huruf ya terdapat tasydid. Kemudian yang ketiga adalah izhar wajib atau izhar mutlak. Ya, ada 2 huruf, yaitu ya dan waw. Dan saya contohkan satu huruf saja, yaitu ya. Cara membacanya adalah huruf nun dibaca dengan jelas. Bunyanun, bunyanun. Bukan buyanun, tetapi bunyanun. Jadi perbedaan utama antara idgham bi gunnah dengan izhar wajib atau mutlak ini adalah pada idgham bi gunnah, antara nun mati dengan huruf berikutnya kan dalam satu kata, tetapi masing-masing berdiri sendiri. Jadi man berdiri sendiri, kemudian yaqulu berdiri sendiri, sehingga masuk dalam kategori idgham bi gunnah. Tetapi ketika nun mati dan ya bertemu dalam satu kata, maka
hukumnya berubah menjadi izhar wajib atau izhar mutlak. Sebagai contoh adalah bunyanun. Bunyanun. Jadi huruf nun dibaca dengan jelas, tidak boleh mendengung atau samar-samar. Kemudian yang keempat adalah idgham bilahunnah. Idgham ini artinya melebur atau memasukkan huruf pertama ke huruf berikutnya, dan bilahunnah adalah tanpa mendengung. Hurufnya ada dua, yaitu lam dan ro. Contohnya mirrabbikum, mirrabbikum, ya. Jadi tidak boleh dibaca terlalu panjang, misalnya mirrabbikum, tidak boleh. Tapi tidak mendengung. Jadi membacanya adalah mirrabbikum, demikian. Kemudian yang kelima adalah iqlab. Hanya ada satu huruf, yaitu ba. Jadi iqlab adalah ketika terdapat huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka cara membacanya adalah dengan merubah huruf nun mati menjadi mim mati, disertai dengan mendengung. Jadi membacanya adalah mim ba'di, demikian. Jadi bukan min ba'di, tetapi mim ba'di. Ya, dan yang terakhir adalah ikhfa hakiki. Ada banyak huruf, yaitu sekitar 15 atau 15 huruf, dan saya contohkan satu saja, yaitu huruf kaf. Cara membacanya adalah mangkana, mangkana. Jadi antara huruf nun dan nun mati dan huruf kaf, maka cara membacanya adalah mangkana, demikian. Kemudian mungkin pemirsa akan bertanya, dari sekian banyak hukum-hukum yang telah dipelajari, bagaimana cara menghafalnya? Untuk teman-teman yang membaca Quran sebagai pribadi, tidak untuk mengajar, maka cukup dihafalkan yang 5 saja. Jadi ini tips dari saya, jadi cukup dihafalkan antara nomor 1 sampai nomor 5, yaitu izhar halqi ada 6, kemudian idgham bigunnah ada 4, ya. Kemudian yang 2, iya dan waw, ini masuk ke izhar wajib. Kemudian idgham bilahunnah ada 2, dan iqlab ada 1. Maka sisanya adalah ikhfa hakiki. Jadi ikhfa hakiki ini tidak perlu dihafalkan, cukup menghafal yang di atas saja. Nanti sisanya itu adalah ikhfa hakiki. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.